Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Rencana PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk untuk melantai di Bursa Efek Indonesia akhirnya terwujud. Pagi ini PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk berhasil melantai atau IPO di Bursa Efek Indonesia dan menjadi emiten ke-45 di tahun ini. Berdasarkan prospektus, emiten berkode saham PREI atau PRAY ini membidik dana segar maksimal 272 miliar dari IPO. Entitas portofolio PT Saratoga Investama Sedaya Tbk yakni PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk atau Primaya Hospital berhasil mencatatkan perdana sahamnya di Bursa Efek Indonesia pagi tadi. Pada IPO pagi tadi, saham PRAY sempat melonjak ke level 1125. Dikutip dari laman e-IPO, Famon Awal Bros Sedaya menetapkan harga saham perdana Rp900 per saham dan menawarkan 302,22 juta saham baru atau setara 2,28% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah inisial public offering. Adapun nilai nominal saham PRAY adalah Rp10 per saham. Berdasarkan prospektus tambahan, Famon Awal Bros Sedaya membidik dana segar maksimal Rp272 miliar dari IPO ini. PRAY diketahui akan menggunakan dana hasil IPO untuk beberapa keperluan. Sekitar 50% dana akan digunakan untuk dana tambahan perolehan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan beberapa rumah sakit di kota-kota besar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian 25% dana akan dialokasikan untuk dana tambahan biaya pengembangan gedung dan layanan rumah sakit yang sudah ada. Dan sekitar 25% lagi akan digunakan untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung beberapa rumah sakit baru. Sekedar informasi, Grup Primaya merupakan grup rumah sakit swasta di Indonesia dengan berbagai pelayanan komprehensif yang menargetkan segmen kelas menengah ke atas. Lantas bagaimana strategi bisnis PRAY di masa mendatang usai melaksanakan IPO? Simak ulasannya sesaat lagi. Lantas pemirsa, seperti apa rencana ekspansi dari PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk atau PREI pasca IPO? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Leona A. Karnali selaku Direktur PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. Selamat siang Ibu Leona, apa kabar? Selamat siang Mbak Prisa. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat ya untuk emiten dengan kode saham PREI yang sudah berhasil IPO pada hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan ekspansinya ke depan dengan dana yang diraih untuk apa saja, ini kan kita tahu bergerak di bidang healthcare ataupun kesehatan. Tapi boleh dijelaskan lebih jauh Ibu Leona, ini lebih banyak bergerak di bisnis yang seperti apa saja yang dijalankan sejauh ini? Ya, jadi PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk adalah perusahaan holding dari jaringan rumah sakit Primaya Hospital. Dan kami saat ini sudah hadir 15 rumah sakit dalam jaringan kami di berbagai kota di Indonesia. Terutama kami adalah rumah sakit yang dengan tipe kelas B dan C dengan jumlah bed di dalam rumah sakit masing-masing 100 sampai 300 tempat tidur. Oke, jadi rumah sakit begitu ya, lebih banyak rumah sakitnya ini dikenal dengan, benar nggak Bu, Awal Bros? Kita pernah menggunakan nama Awal Bros, tetapi sejak Februari 2020 kami berganti nama menjadi Primaya Hospital untuk mempersiapkan IPO. Oke, untuk mempersiapkan IPO, untuk itu namanya diganti menjadi Primaya ya Bu ya? Iya. Oke, dan Anda sekaligus juga adalah CEO dari Primaya Hospital. Seperti apa sih industri hospital sejauh ini Ibu Leona? Ya, kalau kita lihat belakangan ini sering kita mendengar isu mengenai krisis dan resesi ya, terutama untuk tahun 2023. Tetapi beberapa pakar ekonomi termasuk juga Menteri Keuangan kita sempat mengatakan ada sektor-sektor yang cukup bisa bertahan bila kita mengalami krisis atau resesi. Salah satu sektor yang dapat bertahan ini adalah sektor kesehatan. Sekali lagi kita juga melihat demand atau kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang besar, tentunya sektor kesehatan ini mempunyai demand yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, dari segi kualitas, kita juga masih punya peluang untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, sehingga kita juga bisa bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Dan kita juga mau menjadi kebanggaan Indonesia, Primaya Hospital berstandar internasional.
Oke, sejauh ini yang saya tahu ya Ibu Leona, kalau rumah sakit Primaya itu tersebar di sejumlah kota seperti Tangerang, Bekasi, Jakarta, Makassar, atau ada wilayah lainnya Ibu Leona? Ya, jadi selain di Tangerang, Bekasi, Makassar, kita juga hadir di Pulau Jawa lainnya, ada di Karawang, Sukabumi, Depok, Semarang, kemudian kita juga hadir di Sumatera, di Pangkal Pinang, kita juga hadir di Kalimantan, di Palangkaraya. Oke, Dari Makassar juga ya di Sulawesi. baik, berarti bisa dikatakan bahwa sumbangsi terbesar sejauh ini memang masih dari bisnis rumah sakit ya Ibu Leona ya? Iya, betul sekali. Oke, lantas seperti apa sih pertumbuhan kinerja perusahaan sejauh ini? Iya, dari awal berdiri kami tahun 2006, tepat 16 tahun yang lalu, kami mulai dari satu rumah sakit dengan 100 tempat tidur. Kemudian kita bangun perlahan-lahan dalam 10 tahun pertama kami berdiri, kami berhasil menambah 3 rumah sakit sehingga menjadi 4 rumah sakit dalam 10 tahun pertama. Kemudian 6 tahun terakhir ini kita berhasil menambah lagi 11 rumah sakit. Dan yang kita lakukan, dan ini merupakan suatu competitive advantage dari Primaya Hospital adalah dari 15 rumah sakit yang kita miliki, 10 rumah sakit kita bangun sendiri. Jadi benar-benar kita juga bertumbuh secara organik dan kedepannya juga kita akan terus bertumbuh. Oke, kalau pertumbuhan kinerja untuk tahun berjalan 2022 ini seperti apa Ibu Leona? Ya, memang di tahun 2022 ini, tepatnya di awal tahun, kita juga masih ingat ya, mendapat serangan COVID kembali dengan varian Omikron, di mana saat itu pasien-pasien juga mengalami COVID-19, yang mana kebanyakan tidak membutuhkan rawat inap, tetapi tetap membuat masyarakat menjadi khawatir untuk datang ke rumah sakit. Sehingga seperti bisa dilihat dalam prospektus, kita juga sempat mengalami penurunan di awal kuartal tahun ini. Tetapi pertengahan tahun kita bisa melihat bahwa pasien-pasien mulai kembali ke rumah sakit, mulai berani, dan saat ini kita juga sudah mengalami pertumbuhan dibandingkan April 2022. Baik, dan kita tahu bahwa ada varian baru lagi nih setelah Omikron adalah XBB. Tapi semoga ya okupansi rumah sakit dari Anda ini bukan meningkat gara-gara varian baru ini ya Ibu Leona ya. Ya, kita juga berharap tidak demikian. Oke, Ibu Leona, kalau kita lihat dari 2006 sampai dengan saat ini, Anda katakan tadi bahwa pertumbuhannya secara organik sebenarnya modalnya ini cukup besar gitu ya. Nah sebenarnya Ibu Leona, apa yang melatar belakangi perusahaan Prey ini akhirnya ingin IPO dan terlaksana hari ini? Ya, tentunya tadi yang seperti Mbak Prisa sudah sebutkan ya, salah satunya tentu untuk mencari dana tambahan. Tetapi yang lebih penting untuk kami adalah sustainability dari perusahaan PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk ini. Karena kami juga ingin hadir untuk jangka waktu yang sangat lama. Dengan sustainability, dengan kita ikut IPO, kita akan menjadi dan ditantang lebih profesional, harus menjalankan corporate governance yang lebih baik lagi, kita harus transparent, sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat. Kita juga percaya bahwa bila masyarakat percaya dengan Primaya Hospital, kita bisa mencapai visi kita untuk menjadi pelayanan kesehatan rumah sakit terkemuka berstandar internasional yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Amin, itu harapan masyarakat Indonesia saat ini, bagaimana rumah sakit yang ada, baik itu pemerintah maupun swasta, memberikan layanan yang terbaik, yang juga standar internasional, sehingga kita nggak perlu ya jauh-jauh ke luar negeri, begitu ya Ibu Leona, karena dalam negeri sudah mumpuni. Oke. Betul sekali. Nah, Ibu Leona, terkait dengan proses IPO di Bursa Efek Indonesia sendiri, pengalamannya seperti apa? Apakah cukup dimudahkan atau ada kendala tertentu yang bisa di-share mungkin bagi pemegang ataupun direktur-direktur perusahaan lain yang mungkin ingin berencana IPO di kemudian hari? Ya,
Tentu ini merupakan suatu tantangan bagi kami karena ini merupakan pengalaman pertama untuk Prima Hospital, tetapi sangat-sangat membantu arahan-arahan dari bursa, dari OJK, dan juga kita dibantu oleh tim penunjang dari legal maupun dari penjamin emisi efek, sehingga kita dapat melaksanakan proses IPO ini dengan sebaik mungkin. Berapa lama waktu yang dipergunakan untuk mempersiapkan segala kebutuhan sampai akhirnya bisa listing? Iya, kalau misalnya kita perhitungkan dari awal, sebetulnya kita persiapkan Prima Hospital ini untuk ready terjun melantai di bursa sejak beberapa tahun lalu. Tetapi begitu kita mau IPO dengan serius, kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Oke, persiapannya cukup matang, tapi untuk langsung listingnya itu hanya dalam beberapa bulan terakhir begitu ya Ibu Leona ya. Oke, lantas bagaimana sih mencermati peluang dari industri kesehatan ke depan? Karena kan banyak yang menilai pandemi kan sudah usai, meskipun ya rumah sakit tetap kita butuhkan gitu ya. Tapi kemungkinan akan ada penurunan atau seperti apa sih Ibu memandang industri ini di masa-masa yang akan datang, khususnya mungkin 2023? Ya, kalau kita lihat dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia itu disadarkan bahwa semakin pentingnya kita menjaga kesehatan, sehingga masyarakat juga semakin aware, semakin waspada terhadap kesehatan. Dan ini kita merasa bagus sekali, sehingga masyarakat bisa datang ke rumah sakit bukan hanya pada saat sakit, tetapi justru sebelum sakit dengan melakukan berbagai screening, sehingga mengetahui keadaan sakitnya atau gejalanya sebelum menjadi lebih parah. Sehingga kita melihat bahwa kesempatan pengembangan di dunia kesehatan ini masih cukup luas, sekalipun di bidang kurasi atau treatment, kita juga merasa bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia ini masih perlu terus ditingkatkan. Seperti yang tadi saya katakan, kita juga berusaha supaya bisa bersaing dengan rumah sakit di luar negeri. Oke, jadi kesadaran dari masyarakat diikuti dengan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit ini membuat industri ini tetap akan bertumbuh cukup pesat di masa-masa yang akan datang, begitu ya Ibu Leona ya? Betul sekali. Oke, lantas berdasarkan data yang kami himpun, ini membidik dana segar maksimal 272 miliar dari IPO. Berapa banyak yang diraih saat ini dan tujuan dari dana IPO ini untuk apa saja? Ya, jadi memang saham yang kami tawarkan sebanyak 302.222.300 lembar saham dengan harga Rp900, sehingga jumlah dana yang kami peroleh sebesar Rp272 miliar. Dari dana tersebut, sebagian kami gunakan untuk dana tambahan, membeli tanah yang akan kami bangun rumah sakit baru, terutama di daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia, untuk menambah lagi jaringan kami. Selain itu, kami juga pergunakan sebagian dana untuk menjadi dana tambahan pembangunan rumah sakit yang saat ini sudah ada, dan sebagian lagi kami gunakan untuk menjadi dana tambahan rumah sakit baru tersebut. Oke, tidak ada untuk pembayaran hutang ya Ibu Leona? Oh ya, tidak ada. Oke, ini yang menjadi perhatian juga oleh investor, ternyata lebih banyak digunakan ya semuanya justru ya untuk ekspansi Ibu Leona ya? Ya, betul sekali. Bukan untuk pembayaran hutang. Ya. Baik, sayang sekali banyak yang ingin masih kita bahas bersama dengan Primaya Hospital atau PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk, tapi waktu kita terbatas. Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di IDX First Session Closing pada siang hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Primaya Hospital. Selamat siang. Terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan bersama dengan Ibu Leona, CEO dari Primaya Hospital dan juga Direktur dari PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk yang baru listing hari ini atau dengan kode saham PREI, menjadi penutup perjumpaan kita dalam IDX First Session Closing. Saya Prisa Sambudatu pamit undur diri. Selamat siang, sampai berjumpa kembali.